pemimpin itu udah Ya tentu udah biasa sepakat menderita dengan yang disampaikan oleh Katanya ibu Ustadz kota itu Eka lebih Permadi. kejam daripada ibu tiri. Pengadilan gitu ya, dan gitu. penjara itu disebutnya sebagai ultimum remedium. Teman ngopi itu di teman Jalan- ngopi, pokoknya jalan selamat terakhir datang di untuk- teman ngopi. Teman-teman ini tentang cara berpikir bahwa kekayaan bangsa adalah minyak, gas, dan tambang adalah cara berpikir kolonial. Padahal kekayaan bangsa adalah sumber daya manusia. Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Teman Ngopi, teman ngobrol perkara pemuda Persatuan Islam. Alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh senior luar biasa dari Cianjur, Asli Tasik. asli Tasik. Tasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kang Ilham? Alhamdulillah sehat. Teman-teman walafiat. pasti sudah menunggu kedatangan Kang Ilham di Teman Ngopi. Karena oke. ada beberapa isu tentang kaderisasi yang memang dipimpin langsung oleh Kang Ilham. Akhir-akhir ini kita berbicara tentang kaderisasi, yakni tentang bagaimana mencetak pemuda supaya bisa menjadi yang ideal untuk menjalankan roda jamiah. Nah, lalu kemudian kita ada isu tentang perubahan atau perbaikan dari pola kaderisasi. Itu apa yang sedang dituju oleh pemuda Persis pada hari ini, Ustaz? Ustadz atau Akang? Akang aja lah. Akang. Ya lebih akrab ya. Gitu ya. Baik. Terima kasih Kang Jibril dan juga rekan-rekan teman-teman semua kader pemuda Persis, bahwa kalau kita berbicara kaderisasi ya, terutama di pemuda Persis, itu tidak lepas dari satu landasan betulnya ya. Ya. Landasan yang ada dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Anfal ayat 60. Oke. Bahwa di sana Allah Subhanahu wa taala betul-betul menekankan kepada kita selaku umatnya bahwa apapun keadaan kita gitu ya, itu kita harus mempersiapkan untuk menghadapi kekuatan-kekuatan musuh. Oke. Dan yang kita persiapkan itu sesuai dengan apa yang kita mampu. Jadi konteksnya konteks musuh dulu. Iya, Konteksnya musuh dulu. Ya. Berarti waktu itu konteksnya adalah konteks bagaimana menyiapkan sumber daya manusia supaya mampu untuk bertarung di battlefield gitu ya. betul. Oke. Gitu. Nah, sehingga salah satu core program ya, salah satu program utama yang mesti terus berkesinambungan, terutama di sebuah jamiah, apalagi kita mendeklarasikan diri sebagai organisasi kader, Iya. maka tentu yang mesti kita persiapkan adalah bagaimana kita mempersiapkan kader, mempersiapkan SDM yang betul-betul berkualitas, Ya. yang betul-betul bisa menjadi pelopor, bisa menjadi katalisator, penggerak, ya. Kemudian juga menjadi dinamisator, ya. Kemudian Oke. penggiat juga bagaimana kita mempersiapkan kader yang bisa menjaga ruh dakwah Islam. Ini mungkin yang menjadi landasan utama sehingga kaderisasi itu menjadi program utama yang ada di Jamiah Pemuda Persatuan Islam. Jadi berarti memang Pemuda Persatuan Islam menilai kader itu memang seideal itu ya? Harus ideal, Harus ideal. harus ideal. Karena tentu ketika kita berbicara kader kan kita berarti mempersiapkan masa depan, Iya. gitu kan? Mempersiapkan masa depan Seideal mungkin. seideal mungkin, gitu kan? Seideal mungkin. Adapun kemudian hari ada Ya. satu dan lain hal Itu kan memang- nanti disesuaikan dengan kondisi lapangan, oke, ya oke. kondisi situasi yang dialami tentu dinamis kan, senantiasa mengalami perubahan. Nah, maka core utama tetap kita berada dan berupaya berikhtiar bagaimana mempersiapkan kader seideal mungkin. Maka di kita ada profil kader ideal pemuda Persis. Gitu. Wah. Itu. Profil kader ideal Pemuda Persis. Pemuda Persis. Iya. Kader Pemuda Persis. Kader pemuda Persis. Oke, apa itu, Kang? Yang pertama, profil kader ideal pemuda sebagaimana kader-kader pemuda Persis itu bisa menjadi mujtahid,
Mujtahid, bisa menjadi mujadid, mujadid, bisa menjadi mujahid, ya juga dan menjadi ashabun dan khawariyun Islam. Oke. Teman-teman, kalau teman-teman yang kemarin sempat nonton di episode sebelumnya, kita juga pernah dibahas sama bidang pendidikan, Kang. Oh ya, betul. Karena Ustadz Cepi, antara kaderisasi dan pendidikan itu sangat nyambung. Iya. Gitu. Memang harus berkesinambungan ya. Kaderisasi sebagai pintu gerbang, kader-kader pemuda Islam masuk menjadi pemuda Persis, nanti pembinaan secara berkelanjutannya ada di ranah pendidikan. Oke. Jadi sangat bersinggungan erat gitu antara. Jadi portal masuknya sih ya, sebenarnya yang paling penting portal masuknya ini, kemudian setelah masuk juga penting untuk dipertahankan oleh betul bidang pendidikan. harus dipertahankan. Up dan dikembangkan. Oke. Ya, nanti didistribusikan kan, distribusikan. Nah, langkah-langkah yang sudah dicapai oleh pemuda Persis pada kesempatan kali ini itu apa saja, Kang, tentang bagaimana memproduksi lah kita katakan seperti itu, memproduksi kader yang ideal seperti ya itu. Pertama kita merumuskan pedoman. Merumuskan pedoman kaderisasi yang tentu pedoman ini sudah dirancang oleh para senior kita ya, sudah dibicarakan, sudah didiskusikan, bahkan sudah diaplikasikan oleh para senior kita beberapa masa jihad yang lalu, yang tentu hari ini pedoman ini karena tentu menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan, maka ada beberapa perbaikan, ada beberapa revisi tanpa menghilangkan ruh, tujuan utama yang telah dibangun oleh para senior kita. Oke, jadi sebenarnya revisi itu lebih ke arah yang minor tapi memang upgrade gitu ya? Ya, betul. Di bagaimana kita bisa mengupdate ya kondisi kader, termasuk kondisi yang saat ini betul-betul kita bagaimana menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Oh iya, maksudnya lebih ke ranah juangnya seperti apa sekarang ya? Ya, betul. Okay. Baik. Lalu kira-kira ini yang seperti apa bentuknya, Kang? Ini saya penasaran, Kang. Ya, pertama dari sisi bagaimana kita melaksanakan ma'ruf ya. Ma'ruf sebagai pintu gerbang masuknya pemuda Persis. Ketika kader-kader akan ikut ma'ruf, kalau dulu kan kita harus mengisi formulir yang sifatnya kertas manual kan. Paper base kalau kata betul. Ustadz Hendy itu paper base. Ya, betul. Ya. Nah, sekarang kan sudah masuk ke bagaimana kita mendigitalisasi. Gitu melalui anak online gitu kan. Caang ya? Ya, ada fitur caang kan. Fiturnya caang itu atau calon anggota. Calon anggota. Jadi bagaimana kader bisa mengakses langsung. Bisa memasukkan data diri selengkap mungkin tanpa harus kemudian tulis menulis di formulir, kemudian nanti dikumpulkan di PC, kemudian ke PD, kemudian ke PW. Kalau nggak salah ya itu nggak lewat ke PW, langsung ke PP ya. Kan itu harus cap gidi kan kalau bahasa Sunda ya. Cap gidi gitu kan ke PP dianterin. Belum berkasnya tertumpuk-tumpuk di mana-mana gitu ya. Nah, sekarang kan lebih praktis, tinggal mengakses caang, kemudian registrasi di sana, baru kemudian bisa langsung muncul itu NPA dan KTA elektronik juga sudah bisa. Tapi itu setelah ada ma'ruf ya? Ada ma'ruf ya, sudah ma'ruf. Sudah ma'ruf. Berarti setelah ma'ruf posisi statusnya itu langsung mendapatkan NPA secara otomatis di-generate oleh sistem. Oleh sistem langsung. Nanti ada istilahnya ada persetujuan approval gitu. Tetapi tetap mungkin yang mesti dipahami oleh seluruh kader gitu kan. Tetap proses ini secara bertahap berjenjang mulai dari tingkat pimpinan cabang. Oke. Gitu. Nah, ini yang saya ingin tanyakan mumpung sama ketua bidang kaderisasi. Kang, ada berapa juta kader pemuda Persis di Indonesia dan di dunia? Ya, kalau berbicara kader pemuda Persis mungkin saat ini ada di angka, kalau yang saya tahu ya gitu ya, ada di angka kader yang sudah betul-betul kader ya, itu ada angka sekitar 6.000-an. 6.000 itu kader terdaftar teman-teman sekalian. Yang punya KTA, yang punya NPA. NPA aktif ya, aktif dan sudah registrasi kan.
sudah registrasi. Ya, tapi itu belum terhitung dengan calon kader, kemudian simpatisan dan sebagainya. Belum. Oke, baik. Kalau yang sudah terdata mungkin yang sudah masuk ke Caang itu sudah ada datanya. Oke. Cuman belum di approval secara lebih berkelanjutan. Ini juga sebentar, ini juga mungkin PR ya bagi para pimpinan cabang sekaligus ketika sudah mengisi Caang gitu ya, karena memang di sini sudah banyak yang melaksanakan ma'ruf, Ya. kemudian langsung mengisi Caang kader-kadernya itu, tapi masih tertahan di data Caang, belum masuk ke Belum di-approve. belum di-approve. Nah juga mungkin sekaligus kepada pimpinan cabang mengingatkan untuk melihat potensi pemuda yang sudah ma'ruf itu segera diproses lah gitu ya, segera diproses. Apalagi betul-betul kader-kader yang berpotensi gitu kan. Oke, memang betul. Jadi ada bukan yang lain tidak potensial gitu Ya. tapi memang ada yang muncul lah yang bisa berpotensi untuk mengembangkan lebih cepat daripada yang lain, lebih baik daripada yang lain. Baik, kemudian itu tadi tentang Caang ya, yang memang meridus waktu luar biasa. Itu biasanya saya Ustadz tahun 2009 saya itu ma'ruf. Ya. Saya baru dapat NPA 2017 ya. Ya, berarti kan tertahan lama. Tahan lama sekali. Itu pun karena saya ngotot. Oh, gitu. Ini saya udah pernah ma'ruf. Oh gitu ya. Nah, Ya, sekarang betul. memang itu seharusnya tidak terjadi ya. Ya, betul. Itu untuk memudahkan ya, untuk mengefektifkan. Kalau kata Ustaz Hendy itu kalau semua standby di level pimpinan itu kurang dari 5 menit bisa keluar. Betul. Luar biasa sekali fitur Serba cepat, online ini. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa, Kang? Yang kedua, ini ada beberapa mungkin yang perlu diketahui oleh para kader ya, terkait bagaimana pengelolaan proses kaderisasi. Seperti ma'ruf. Ma'ruf ya, seperti ma'ruf. Dan kita sudah pola bahwa pelaksanaan kaderisasi itu berjenjang. Ma'ruf itu menjadi tanggung jawab pimpinan cabang. Kemudian nanti naik ke Tafik 1, nanti PD ya, ranahnya PD. Nanti Tapik 2 ranahnya PW sebagai pelaksana, dan Tapik 3 baru pimpinan pusat. Oh. Nah, ada itu ya, Bapak. Itu leveling atau gimana? Ya, itu leveling pelaksanaan, penanggung jawab pelaksanaan. Tetapi selain itu, yang penting yang ada di pedoman hari ini itu pengelolaan semua jenjang kaderisasi itu ada di tim instruktur. Ini yang membedakan ini. Ini yang lagi hangat nih tentang tim instruktur ya, teman-teman sekalian. Memang ada pertanyaan Ustadz, kalau saya kan memang orang cabang. Orang cabang itu. Jadi ketika ngobrol dengan PD itu ada sedikit mungkin belum beres komunikasinya dengan daerah maupun cabang gitu, tentang tim instruktur dan sebagainya. Gimana Ustadz itu? Ya. Untuk tim instruktur ini kita sudah memasukkan kepada poin bab khusus di pedoman itu. Ada pedoman khusus tentang tim instruktur. Oh iya. Yang di pedoman kemarin tidak ada sebetulnya itu pedoman tentang tim instruktur itu. Nah, di bab tentang instruktur ini kita coba mengatur bagaimana jenjang disesuaikan dengan jenjang kaderisasi. Tapi memang fresh ya, ini baru sekali idenya di tim instruktur ya, ini di periode ini. Maksudnya. Kalau baru-baru amat sih tidak, sebetulnya sudah ada. Sudah ada semacam pondasinya. Pondasi ya, sudah ada pondasinya pada masa jihad yang lalu juga sudah ada sebetulnya. Cuman pada hari ini lebih diperkuat. Gitu. Oh iya. Ya, lebih diperkuat gitu. Yang pertama itu untuk pelaksanaan ma'ruf itu instrukturnya itu ada di tingkat pimpinan daerah. Level atas, level atasnya. Level di atasnya. Satu level di atasnya untuk ma'ruf ya. Jadi pelaksananya PC, kemudian instrukturnya dari PD. Nah, nanti gimana kalau di PD setempat itu belum ada yang madrasah ikut ya, madrasah instruktur ya kalau nggak salah. Ya, sebetulnya untuk madrasah instruktur ini kita menunggu keaktifan dari lembaga pelatihan instruktur. Secara pedoman memang tertulis bahwa instruktur ma'ruf itu dibentuk oleh pimpinan daerah
dengan syaratnya minimal mengikuti Tapik 1 dan madrasah instruktur. Nah, beberapa kesempatan yang lalu sudah disampaikan sebetulnya ya kepada para level jamiah bahwa untuk saat ini pelaksanaan ma'ruf tidak boleh terkendala oleh hal ini gitu. Jadi ada rukhsah lah ya? Iya, tidak boleh terkendala oleh karena belum madrasah instruktur kemudian tidak bisa melaksanakan ma'ruf. Oh, jadi isu tentang kalau bikin ma'ruf ya kudu KPP katanya. Enggak harus. Nggak harus, tetap ada Oleh di ranah PD. PD masing-masing. Oke, kemudian Gitu. jika tidak ada yang instrukturnya tidak ada di Ya. PD, itu solusinya apa? Tad? Ya solusinya PD-nya harus segera harus segera merumuskan tim instruktur itu. Tim instruktur. Sengaja ini kita buat supaya ini mempercepat itu pemberdayaan kader. Oke. Ini Karena selama masih ini seru kan nih. ya selama ini kan mungkin ada persepsi Iya. bahwa untuk ma'ruf juga harus dari PP. Sebenarnya bukan seperti itu. Ya, seperti itu. Untuk ma'ruf kita kembalikan ke ranah pimpinan daerah. Pimpinan daerah. Itu karena mungkin yang tahu kondisi, karena ma'ruf itu berbeda dengan proses tapik ya, proses jenjang yang selanjutnya lah berbeda gitu kan. Beda sekali. Ya berbeda dari sisi emosional juga berbeda gitu kan. Karena ma'ruf itu betul-betul kita menjaring kader-kader yang belum bergabung gitu Yang kan. sedang dilunakkan yang hatinya. yang sedang dilunakkan. Maka bagaimana kita bisa meramu ma'ruf itu sesuai dengan kondisi pimpinan cabang masing-masing tapi tetap dalam ruh agar ma'ruf itu tidak monoton gitu pelaksanaan. Jadi ada tim instruktur yang mengelola materi, ada instruktur ruang yang mendinamisasi kegiatan ma'ruf, ada juga database, instruktur database. Gitu. Karena apalagi kan kita penting ini ya, database ini harus utuh, harus lengkap. Maka ada instruktur database. Lalu Nah, ini, kemudian Ustaz, tadi kan nih jika lagi nih Ya. kan, kita tuh Jadi orang bilang kondisinya kan beda ya. Ya, orang bilang kan jangan sampai ada plan B ketika membuat plan B karena Anda sedang merencanakan kegagalan. Tapi kan nggak gitu juga. Tidak. Karena kan istilahnya gini aja. Dari pusat itu ideal mungkin, tapi ketika di daerah, wilayah, kemudian di pimpinan cabang, itu tidak seideal itu. Iya. Nah, Karena- bagaimana jika masih PD belum mampu menyiapkan tim instruktur PD gitu? Ya, kalau berdasarkan pedoman yang ada gitu ya, ketika PD belum mampu untuk melaksanakan itu maka di-handle itu ditangani oleh tingkat yang di atas oleh PW. Oke. Jadi nggak langsung ke PP. Tidak langsung ke PP, Oke, jadi oke. berjenjang kan gitu. Ya, jadi teman-teman ya yang mau mengadakan ma'ruf nih ya, jadi nggak usah langsung ke PP. Betul. Jenjang di atasnya ke PD dulu. Kalau PD nanti yang komunikasi ke PW pun PD-nya ya. Iya, PD-nya. Bukan cabangnya. Ya, jadi bagaimana kita membiasakan komunikasi itu berjenjang. Oke, Jangan betul. sampai ada dari PC langsung ke PW misalkan ya, atau dari PC langsung ke PC. Tapi coba dulu Dilangkahi. ditelusuri dulu lah dari PJ ke PC kan gitu ya. Komunikasi bagaimana, ada nggak solusi nanti dari PC ke PD, dari PD ke PD itu seperti itu. Supaya betul-betul kita berjamiah ini seperti satu barisan. Baik. Gitu. Tidak seperti tidak seperti satu kumpulan biasa Kambing. gitu ya gitu kan. Nggak kayak kumpulan kambing yang sedang digembala. Nah, Ya, gitu. seenaknya saja. Betul. Yang penting ada makan rumput gitu. Nah, gitu. Baik. Teman-teman sekalian, seru sekali pada hari ini pembicaraan kita tentang kaderisasi. Tentunya bukan cuma ma'ruf ya Ustaz ya. Betul. Nanti ada tafik. Tafik itu kan nanti operatornya adalah tafik 1 itu Tapi PW satu berarti. PD. Oh, PD juga. PD. Operatornya PD. Ya, untuk tapik 1, tapik 2, tapik 3 pelaksananya sesuai jenjang tadi ya. Tapik 1 oleh PD, pelaksananya tapik 2 oleh PW, tapik 3 oleh PP. PP. Untuk instruktur, nah kalau untuk tapik maaf. Jadi saya keliru. Jadi ya, cabang itu pelaksana. Tapi instrukturnya dari PD. Dari PD. Kemudian Tafik 1, PD itu pelaksana, instrukturnya dari PW. Nah, bukan. Oh, Bukan bukan. seperti itu. Jadi kalau untuk tapik 1, tapik 2, tapik 3, instruktur itu
Dari pimpinan pusat, dari lembaga instruktur, dari tim instruktur yang sudah dilembagakan di pimpinan pusat. Kenapa Tapik bisa beda, Ustaz? Karena untuk Tapik ini sudah pendalamannya sudah lebih Intermediate dan advance. Nah betul, jadi sudah menginjak kepada tahap lanjutan lah. Kalau Ma'ruf kan masih tahap dasar, mungkinnya pengenalan. Kalau Tapik itu sudah masuk ke tahap pengokohan ideologi gitu kan, pengokohan kejamiahan. Jadi memang pesannya harus langsung dari pusat supaya langsung dari pimpinan pusat. Meminimalisir terjadinya distorsi ideologi. Betul. Gitu kasarnya mungkin ya, gitu kasarnya. Betul. Karena setiap materi di Tapik itu kita menyisipkan materi tauhid. Jadi Tapik 1 ada materi tauhid, Tapik 2 ada materi tauhid, Tapik 3 pun ada tauhid. Termasuk materi kejamiahan. Tapik 1 ada materi kejamiahan, Tapik 2 juga ada, Tapik juga ada. Nah ini langsung saja Ustaz. Ustaz lagi, Akang lagi, nggak apa-apa. Akang aja. Kang Hilman, ini yang paling menarik menurut Kang Hilman itu kaderisasi di tingkat yang mana? Yang paling menarik nih. Ya. Menurut Kang Hilman, secara pribadi nih, pribadi. Kita tidak ngomongin tentang bagaimana PP melihat itu ya, tapi betul. Kang Hilman aja. Ilham, astagfirullah. Kang Ilham. Ya. Kalau secara pribadi ya saya sangat menarik itu kaderisasi di tingkat awal, di tingkat Ma'ruf gitu. Apalagi kalau tingkat Ma'ruf ini kan betul-betul calon-calon kader itu kalau tapi tidak semuanya juga. Itu masih mentah. Nah, itu masih mentah. Betul-betul belum mengetahui apa itu Pemuda Persis, bagaimana visi misi Pemuda Persis, bagaimana menjadi kader ideal Pemuda Persis, kan gitu. Ya betul. Maka apalagi untuk wilayah-wilayah yang memang belum ada sama sekali, belum pernah bersentuhan dengan aktivitas Pemuda Persis. Belum pernah bersentuhan dengan aktivitas Jamiah Persis, tapi betul-betul ada potensi kader. Ini yang sangat menarik juga, gitu. Apalagi kalau kita berbicara garapan pimpinan pusat ya hari ini, itu kita punya misi itu nasionalisasi gerakan kaderisasi. Bagaimana betul-betul Pemuda Persis itu diakui sebagai organisasi kepemudaan Islam nasional gitu. Otomatis kan harus mengembangkan, harus membuka potensi kader, tidak hanya fokus di Jawa Barat, tidak hanya fokus di DKI, tapi harus mengembangkan ekspansi ke wilayah-wilayah. Kemarin itu yang belum ada. Lagi hype itu yang Lombok ya? NTT. NTT. Ya, di NTT itu alhamdulillah kita sudah melaksanakan pra-ma'ruf, baik langsung atau tidak langsung. Berarti kalau langsung berarti offline, ada kunjungan ke sana. Ada kunjungan ke sana. Iya. Nah, itu langsung dihandle sama PP. Langsung dihandle. Online kita sudah beberapa kali dan insya Allah pada bulan ini sebetulnya ini sudah beberapa kali tertunda. Iya. Insya Allah pada bulan ini kita akan melakukan pengkaderan di NTT. Offline langsung. Luar biasa. Kemudian saya diajak nggak ya? Insya Allah kita nanti agendakan, tapi harus naik kapal itu. Kapal tongkang 5 hari itu di perjalanannya. Wah, saya harus cuti. Baik, mudah-mudahan dilancarkan kegiatannya dan mudah-mudahan ide nasionalisasi gerakan Pemuda Persatuan Islam ini terlaksana sebelum berakhirnya masa kepemimpinan periode ini. Amin. Akang boleh closing statement karena kita sudah cukup ternyata. Begitu, siap. Ya. Baik, rekan-rekan, kaderisasi adalah program utama yang ada di Pemuda Persatuan Islam. Karena itu maka sangat penting bagaimana kita memperhatikan proses kaderisasi ini agar betul-betul kesinambungan dakwah Jamiah Pemuda Persatuan Islam ini terjaga dengan baik, berkesinambungan dan tentu sesuai dengan tujuan dan landasan yang ada dalam Al-Quran, bahwa betul-betul kita mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai macam kekuatan yang tentu kita tidak bisa prediksi
beberapa tahun ke depan akan seperti apa kondisi keadaan pergaulan kehidupan manusia ini. Kalau kita sudah mempersiapkan kader, maka insya Allah kondisi Jamiah Pemuda Persatuan Islam pun akan semakin baik, akan semakin kokoh, karena kita sebagai pemuda Persatuan Islam berfungsi sebagai kader Persis tentu saja, kemudian juga kader umat dan juga kader bangsa. Itu saja mungkin Kang Jibril. Terima kasih sekali lagi Kang Ilham bisa menemani saya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan menjadi ibro bagi kita semua, dan insya Allah ini informatif sekali kali ini. Insya Allah. Karena sudah ditunggu-tunggu Kang. Oh, betul. Luar biasa sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa menonton yang lainnya dan klik like, komen dan share, tentunya subscribe juga. Dan sampai ketemu di program Teman Ngopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.